saya Vesvan. Thank you very much for watching this video. Teman-teman, di video yang sebelumnya saya sampaikan bahwa Indofood itu hanya akan drop sementara. Dia akan berbalik arah naik. Video saya sebelumnya itu adalah pertanyaan, Indofood itu nyungsep atau dibuat nyungsep. Video saya sebelumnya saya menyatakan bahwa ya cenderung ada yang membuat nyungsep gitu. Tapi pasti akan balik arah naik. Kenapa balik arah naik? Kalau Anda lihat dari banyak berita yang ada, cukup menarik beritanya, cukup valid secara data, dan yang lakukan adalah analis-analis besar. Statement saya waktu itu adalah, saya sih lebih percaya owner yang punya perusahaan karena dia tidak akan melakukan langkah bodoh untuk membuat perusahaannya itu drop. Bahwa kemudian banyak analisa yang dilakukan oleh orang itu sah-sah saja. Apa yang saya coba sampaikan pada waktu video sebelumnya itu adalah logika bahwa drop ini bukan baru sekali, dan tipikal saham Indofood itu harganya begitu drop akan cenderung terangkat balik. Demikian juga dengan ICBP, dan saat ini beberapa hari ini angkanya terangkat balik. Itu adalah mencoba menjawab pertanyaan apakah lanjut turun atau balik naik. Cenderung akan balik naik. Nah, pertanyaannya adalah dia akan balik naik sampai dengan level berapa? Indofood itu saya perkirakan sampai 6825 paling tidak, dan ICBP itu akan mencoba tes ke arah harga 9500 pergerakannya. Oke, kita lihat chartnya. Chart Indofood. Oke. Ini adalah posisi beberapa hari terakhir pergerakan saham Indofood. Dia drop cukup fantastis pada saat pertengahan Maret, kemudian diulang lagi drop pada saat akhir Mei kemarin. Awal Juni ini cenderung bergerak naik. Kalau Anda lihat posisi saat ini, 3 candle itu bergerak naik, akan sampai di level berapa pertanyaannya? Estimasi saya dia akan mencoba tes ke arah 6825. Kalau dia mampu lebih tinggi lagi didorong oleh market, dia akan sampai ke 6925. Apa yang mendukung? Kalau secara teknikal William R-nya itu udah mulai balik dan keluar dari zona bearish. Sementara Anda lihat MACD-nya meskipun lemah, dia baru bergerak dari posisi lembah akan menuju bumi dan akan bergerak naik ke arah gunung. Kalau dari warna ini, dari merah dia akan kuning dulu, kemudian dia akan bergerak hijau. Pada saat hijau Anda bisa lihat pola yang di sebelumnya, dia akan bergerak naik ke arah gunung. Pertanyaan berikutnya adalah untuk ICBP, dia akan sampai di level berapa? ICBP posisinya saat ini di harga 8475. Estimasinya kalau dia bergerak dan didorong naik dalam rentang short ataupun swing, dia possible ke arah 9500. Kalau terdorong lagi tinggi, dia possible ke 9700. Apakah mungkin ke 10700? Mungkin, namun itu akan butuh waktu. Bagaimana melihat posisinya saat ini? Kalau kita lihat William R-nya, posisi William R-nya sedang bergerak keluar dari zona bearish, sementara MACD-nya itu persiapan di arah ujung lembah, dia akan bergerak naik ke arah zona bullish, yaitu bergerak ke arah bumi, kemudian dia akan bergerak lagi menuju ke arah gunung. Pertanyaannya hari ini adalah hari Selasa, apakah besok hari Rabu itu dia akan naik? Kita coba lihat juga. Kita gunakan chartnya Philips. Oke, kita menggunakan chartnya Philips yang mudah di HP, yang bisa disetting-setting juga. INDF. Ini adalah chart INDF, posisinya hampir sama seperti tadi. Kalau Anda perbesar, Anda bisa lihat posisinya sedang kembali ke arah EMA 10 pergerakan harganya setelah drop. Dan untuk melihat besok, Anda bisa lihat
di chart 15 menit. Apakah punya kecenderungan naik? Kalau melihat chart yang ada, chart 15 menit ini cenderung harganya besok berpeluang naik. Sampai di berapa? Bisa ke arah 6200 dulu, baru dia akan bergerak kembali. Chart ini, harga ini akan bergerak pada saat MACD-nya. Kalau Anda lihat, itu akan sampai di bumi, kemudian bergerak kembali ke arah gunung. Anda lihat di chartnya sendiri, posisinya adalah bullish formation meskipun dalam konteks 15 menit. Dan pergerakan harganya itu cenderung akan masih dibawa ke arah naik. Untuk ICBP seperti apa? Kita coba lihat. ICBP, oke. Posisinya dia mentok ke EMA 50 untuk chart 15 menitnya. Namun peluangnya untuk bergerak naik dalam konteks chart 15 menit, lonjakan itu bisa terjadi kapanpun. Posisi William R masih di bawah, artinya begitu naik dia harga juga akan langsung ikutin posisi bergerak naik. Sementara MACD-nya sama polanya, dia masih bergerak di arah bumi, dan kalau dia bergerak menuju ke gunung, posisi harganya itu akan cenderung dibawa ke arah atas. Oke, kita lihat apakah besok akan terjadi atau tidak. Ini tetap sebuah estimasi, bisa kejadian, bisa tidak. Thank you very much for watching this video. Bila Anda suka, Anda bisa subscribe, kemudian share ke teman-teman untuk belajar trading saham lebih baik. See you guys.